Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada subscriber, sobat tani di mana saja Anda berada ya. Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali saya ucapkan selamat sore. Yang berada di Aceh tentunya selamat sore. Yang berada di Bengkulu, Kepahyang, Curug, adapun yang berada di Kisam, Pagar Alam, Sumatera Selatan tentunya saya ucapkan selamat sore. Lampung Barat seluruh tentunya. Adapun yang berada di Tanggamus, yang berada di Kepulauan Jawa dan Bali, saya ucapkan selamat sore. Oke, pada konten kali ini channel Kopi Jalan-Jalannya akan membahas kembali tentang perawatan kopi ya, masih seputar perawatan kopi, mengenai pemangkasan, penyimpanan bahan B0 tentunya. Nah, dua tema inilah yang akan kita angkat ya, yang akan kita bahas. Oke sobat tani pemula ya, silahkan jangan di skip ya untuk videonya agar tidak gagal paham. Nah, di sini kenapa saya pengambilan video ini agak gelap ya? Karena untuk yang di bawah dahan kopi sambungan ini malah terlihat jelas ketika cuaca di sekitar gelap ya. Nah, di sini saya menggunakan cahaya dari HP ini sendiri ya. Nah, sobat tani, terlihat di bawah dahan ini sangat betul-betul tidak karuan ya. Dari as dan pohon banyak tunas air. Tuh. Tunas airnya banyak dan dahannya tidak dipangkas. Seharusnya sambungan umuran ini kan umuran sekitar 5 tahunan ya. Ini seharusnya buahnya sudah maksimal. Kalaupun cara penyimpanan BO ataupun B0 nya ini tepat, ini paling enggaknya 3 kilo ya per batang. Akan tetapi sobat tani ya, lihat keadaannya tuh. Ini ternyata cuman banyak dahan dan sedikit buah. Nah, jangan kita andalkan peribahasa banyak dahan banyak buah ya. Nah, ini pembuktiannya real. Banyak dahan itu justru tumpang tindih dan pecah gogos akhirnya, hingga pembuahannya tidak maksimal sobat taninya. Maka dari itu ini harus segera dilakukan pemangkasan yang benar-benar baik ya, dan tepat cara penyimpanan bahannya, agar untuk tahun kedepannya, tahun 2025 ini tidak seperti saat ini kondisinya ya. Tuh, sangat memprihatinkan tentunya. Untuk kondisi buahnya tuh, bahkan ini setengah kilo pun tidak mampu ya. Tuh ya ruginya sobat tani pemula ya. Sedangkan sementara kita ini menunggu panenan kopi ini cukup lama sekali, sekitar 1 tahun. Kita ini panenannya itu 1 tahun sekali ya. Untuk dari itu channel Kopi Jalan-Jalannya, mari kita bersama belajar di sini ya. Yang belum memahamin, yang belum paham, silahkan di komen-komen dengan santun ya tentunya. Nanti akan kita buatkan konten bagaimana cara memperbaikinya untuk kedepannya ya, tuh sobat tani ya. Nah, di sini dahan yang sangat tidak beraturan itu mengakibatkan kurangnya pembuahan pada kopi ini ya. Disarankan di sini
kalau dahan masih seperti ini, lakukan saja dulu pemangkasan ya. Lakukanlah dulu pemangkasan, jangan dulu diberi pupuk. Kalaupun mau melakukan pemupukan, harus dipangkas dahulu ya Sobat Tani ya, agar nutrisi yang terserap itu nantinya maksimal ke dahan-dahan yang sudah siap, sudah produktif tentunya ya. Jadi untuk Sobat Tani itu melakukan pemupukannya tepat ya. Pangkaslah dulu, baru lakukan pemupukan. Nah, karena teman kita di sini sempat mengeluh. Nah, inilah kondisi ladang teman kita ya. Di sini channel Kopi Jalan-Jalannya suruh memeriksa keadaan pohonnya di belakang rumah. Kebetulan kita datangnya sore, jadi kondisinya seperti ini ya, gelap. Tapi itu kebetulan untuk pengambilan gambar tentunya sangat jelas justru pada cuaca di sekitar sudah gelap. Nah, ini kondisi buahnya ya. Tuh. Sangat-sangat tidak beraturan. Ini yang dikeluhkan teman kita ini. Ketika ngagungnya katanya kok dapat banyak, sedangkan sekarang lewat ngagung ternyata kok selalu berkurang untuk pembuahannya. Apakah perlu dipupuk apa gimana? Ini mengundang saya ke ladangnya ya. Nah, di sini kita jelaskan sama-sama bahwa ini dahan seperti ini Sobat Tani ya. Ini perlu peremajaan namanya, atau pemangkasan yang betul-betul mumpuni tentunya ya. Yang betul-betul tepat cara penyimpanan dahannya, dan yang tumpang tindih ini dilepas saja ya, dikurangin. Oke Sobat Tani ya, di sini channel Kopi Jalan-Jalannya tidak langsung memperagakan tentang caranya pemangkasan. Adapun untuk cara pemangkasan silahkan dicari saja, udah dibuatkan kontennya tentang cara-cara pemangkasan kopi ya, atau penyimpanan bahan di konten-konten minggu yang lalu tentunya sudah pernah dibuatkan. Nah, dan silahkan yang barusan menemukan channel Kopi Jalan-Jalannya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengklik dan subscribe-nya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan Sobat Tani tentunya. Oke, kita lanjutkan kembali ya Sobat Tani ya, tentang pembahasannya tadi. Tentang pemangkasan itu sangat-sangat dianjurkan ya. Kenapa untuk channel Kopi Jalan-Jalan ini sering mengangkat tema atau membuat konten, selalu banyak ya, banyak sekali konten yang diangkat tentang caranya pemangkasan dan penyimpanan BO, karena dua hal ini sangat-sangatlah penting ya dilakukan. Sebelum kita memangkas, kita tentukan dulu ya bahannya. Tentunya bahan buah untuk tahun depan ataupun B0 itu kita tentukan dulu. Nah, ini harus dibuang ya Sobat Tani ya. Kita sempil sedikit. Bila menemukan seperti ini harus dibuang. Karena ini sedikit banyaknya ikut menyerap nutrisi ya. Kalaupun dipupuk itu ikut menyerap pupuk yang kita pupukkan kepada pohon kopi. Jadi ini namanya anggrek. Ini harus kita buang benalu seperti ini ya. Oke, lanjut Sobat Tani ya. Oke, sebelum kita memangkas, kita tentukan dulu untuk bahannya ya. Jangan yang untuk bahan tahun ini, tahun 2025 nanti, tahun depan maksudnya, kita buang ya. Itu juga kesalahan. Oke, itu untuk poinnya ya Sobat Tani ya. Karena kalaupun yang belum memahamin, biasanya untuk bahan dibuang dan untuk penyelangnya malahan kita simpan, buah penyelang
itu ya kesalahannya. Sobat Tani tinggal dipilih-pilih saja ya. Di konten sebelumnya sudah dibahas oleh channel ini. Silahkan cari di channel ini ya konten sebelumnya tentunya. Nanti Sobat Tani akan menemukannya. Oke, dan kemarin sempat ada yang bertanya ya di kolom komentar dan masih kebingungan. Ada rencana mau memangkas tapi untuk rantingnya masih lebat. Oke, kalaupun seperti itu Sobat Tani ya, itu caranya kita tentuin aja di posisi yang lebat sekarang itu di posisi B berapa. Silahkan dikasih komen aja posisinya di B1, B2 atau B3. Nanti kita akan buatkan konten kembali. Kalaupun lebatnya di B3 itu wajib dibuang ya untuk tahun ke depan karena sudah kurang produktif. Kalaupun masih di B1 itu lakukan saja perantingan rantingnya ya yang dipangkas. Untuk lanjut ke depannya lakukan saja penyimpanan bahan di B2 untuk bahan lanjutannya ya, namanya di B2 itu saja ya. Oke, mengingat durasi tentunya cukup lumayan panjang, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri dulu untuk videonya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.